2 tahun gitu dan nanti akhirnya positif untuk kelahiran normal. Untuk resikonya sendiri dok, usia 40 tahun untuk kelahiran normal seperti apa sih dibanding dunia kedokteran? Memang sih mungkin ada beberapa catatan ya, tapi untuk usia 40 tahun asalkan melakukan pemeriksaan rutin dan melakukan persiapan yang baik sih saya kira tidak, selama tidak ada kontraindikasi itu masih sangat mungkin untuk melahirkan normal. Dengan semangat yang luar biasa dari Kiki dan dukungan dari suami dan keluarganya sih, dan juga support sistemnya dari provider kesehatan dan tempat melahirkannya, saya kira masih sangat mungkin untuk bisa melahirkan normal. Tapi seberapa gede sih kan kelahiran normal sendiri untuk usia wanita yang belum 40 tahun? 40 tahun sendiri sebenarnya bukan kontraindikasi untuk bisa melahirkan, untuk tidak boleh melahirkan normal sih. Selama bayinya sehat, ibunya sehat. Tapi kenapa dok kita bisa kemarin pembukaan 1 kenapa tidak langsung diinapkan atau seperti? Karena kan udah mulai pembukaannya. Betul. Memang kalau baru pembukaan 1 dan kontraksi masih jarang, biasanya kita belum melakukan rawat inap. Biasanya kalau memang kontraksi udah mulai sering atau pembukaan sudah 3 cm atau lebih baru. Ini jarang terjadi nggak sih dok, bisa dilihat di anak pertama biasanya langsung secepat itu dok? Jarang ini luar biasa cepatnya berkah, alhamdulillah ya, berkat doa dari Kiki, suami dan semuanya yang benar bisa berlangsung dengan Terkaget-kaget ya dok. kaget benar luar biasa. Satu, Ya. katanya harusnya tanggal 5 ya lahir. Tanggal 3 ke atas ya, Dok. Coba. Ya justru kan saya datang ke sini tuh hanya periksa ke dokter awalnya, malah saya kira dokter bercanda, oh ini udah pembukaan, Bu katanya kan udah pembukaan. Yang bener dok, katanya saya, iya tunggu aja dulu katanya 5 menit ya dok ya, udah ketemu 5 menit sekali kontraksi. Saya bingung bener nggak ya dokter gitu kan, saya cuma periksa, ternyata dokter bilang, dok ini baru sampai rumah udah kontraksi terus, ya udah balik lagi. Saya ketawa ke dokter itu, saya bingung, kaget gitu kan, saya tuh kaget gitu. Karena ini pengalaman pertama kali Pengalaman ya. pertama, terus kan 99% kontra dari pembukaan 1 ke 9 itu lama ya dok ya? Ya biasanya. Biasanya dokter juga berkira gitu, cuma ya dokter. Dan biasanya itu memang terjadinya tuh kadang kontraksi palsu dulu ya dok ya katanya. Betul. Ini biasanya, Betul. tapi ini langsung ya dok ya. Ya memang agak jarangnya seperti ini. Jarang untuk anak pertama, di prosesnya memang luar biasa cepat sih. Mas Agus ini menemani Mbak Kiki nggak sih di itu apa? Ruangan Menemani. Saya menemani istri saya, tapi dokter yang melahirkan ngajak bercanda saya biar nggak gitu. Jadi bingung tahu-tahu udah lahir gitu. Iya, itu sempat kaget atau? Enggak, gimana? emang saya sama dokter ngapain mesti deg-degan, ngapain mesti apa, dokter selalu bilang gitu kan. Nah, biasa, berdoa aja. Dokternya aja bercanda kok saya. Dokter kan juga Kiki sempat ngedok karena melihat komen-komen atau perkataan Pesimis juga dok katanya Iya. kelahiran normal. Ya untuk itulah makanya berusaha untuk mencari informasinya itu yang akurat seperti itu. Dan tolong juga untuk memberikan informasi itu, artinya mungkin lebih baik, mungkin saran-saran atau masukan yang lebih positif gitu loh dibandingkan yang negatif. Karena saat ibu hamil tentu merasa sangat butuh support gitu. Turunin dikit Alisa. Turunin Udah dikit. pasiennya dokter itu. Pasiennya. aduh agak bising ya berdatang Angkat. Bisa nggak saya? ini Jadi kayak waduh ini masih belum mandi nih gue Masih cantik. alamat makasih semuanya masya Allah. Ini kata dokter dia bilang katanya memang jarang katanya pembukaan 1. Iya. Ini juga berkat bantuan dokter Ridwan dan tim dari Konsumsi, alhamdulillah saya bisa dengan usia saya sekarang banyak yang menyaksikan ya, banyak yang tidak percaya bahwa bisa melahirkan dengan cara normal, tapi alhamdulillah berkat bantuan pertama doa dari orang tua, Allah dan juga provider yang paling utama dokter Ridwan dan tim di sini. Tapi kan mungkin awal Kiki akhirnya waktu balik dari jam 5 udah sini tapi kontraksi balik lagi itu. Iya, jadi rencananya memang ada dokter menyuruh aku datang setiap 2 minggu sekali kan, terakhir atau seminggu sekali.
Nah di usia 39 minggu kemarin aku memang kesini itu untuk kontrol rencananya. Pas dicek sama dokter udah pembukaan 1, kata dokter balik aja ya dok. Soalnya masih jarang operasi ya. Masih pembukaan 1 gitu. Akhirnya kita balik ke rumah, sampai di rumah keluar flek darah yang lebih intens dan kontraksinya lebih intens. Ini dok gimana nih dok, langsung WA dokter balik lagi di sini. Sampai sini langsung bukan 8, masya Allah. Jadi nggak disusahkan ya Nggak disusahkan. di persalinan ini. Tapi di awalnya mungkin sempat pesimis untuk kelahiran normal di usia 42 tahun. Nah kan ini mungkin normal. Seperti apa sih kamu kemarin trigger-triggernya paling ditakut? Selama itu udah praktek, maksudnya atas saran dokter aku harus senang yoga, aku harus ikut kelas-kelas hypnobirthing gitu ya. Itu buyar semua. lihat netizen juga sih itu Iya. komennya aduh. Tapi alhamdulillah bantuan dari dokter itu yang buat saya betul. Kayak punya semangat baru gitu, optimis bahwa kok gampang banget ya gitu, malah saya nagih lah kita normal lagi. Amin insyaallah. Gimana kalau kita dengar tangisan pertama? Iya, tangisan pertama. Gimana dok, ekspresinya lupa ya dok, ekspresinya gimana ya dok? Haru Gitu ya. kan, kata dokter senyum, kayak di foto lah sama dokter senyum Ki. Iya. Ini mungkin pengalaman saya ya pertama dan ini, tapi mungkin cara melahirkannya memang beda-beda ya, dengan dokter tertentu pun beda-beda. Saya aneh lah kok ini melahirkannya bukan seperti melahirkan, jadi rasa was-was atau takut kami hilang dengan pembawaan dokter gitu kan setelah melahirkan. Soalnya saya berpikir aduh 42 tenaga nggak ada kan, takutnya istri di situ, tapi dokter terima kasih. Tapi Jadi mereka melahirkan di usia 40 tahun akhirnya mendapatkan ini salah satu keadaan panjang juga nggak sih? Iya, alhamdulillah Allah menjawab semuanya. Jadi jadi kita sebagai manusia nggak boleh ada rasa kalau bisa dibilang kata semangat ya. Nggak semangat. Di umur berapapun jika Allah sudah berkehendak, apapun akan terjadi. Jadi jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berusaha, dan carilah provider yang tepat. Iya, dari tempatnya tadi dokter Kita saling bilang, mendukung. itu kemarin nggak pakai induksi ya dok? Gak ada, normal, spontan. Amin. Ya. ada induksi gitu langsung. Proses menyusui pertama kali gimana? Oh, Masya Allah. Jadi di sini sistemnya IMD ya dok ya. Ya. Jadi langsung dekat sama babynya gitu. Jadi pas udah 3 jam setelah aku lahiran, babynya langsung menyusui gitu. Alhamdulillah. Langsung keluar air susu. Alhamdulillah. Baby terus ya sih kak, sempat baby terus. Enggak sih, aku menghilangkan itu karena sudah belajar sebelumnya kan. Jadi memang harus punya rasa percaya diri, happy, batin yang bahagia, senang. Jadi alhamdulillah semuanya dismoothkan sama Allah. Dok, misalkan nanti mungkin usia baru bertambah nih dok, di umur 40 dan seterusnya mungkin masih bisa ngasih orang ini tuh untuk produktif. Kesuburan maksudnya. Ya, kesuburan tentu setelah 40 tahun udah lebih menurun ya. Ada mungkin kesakitan untuk kalau misalnya Kak Vicky mau program lagi gitu di usia 40 misalnya Kak Vicky mungkin gabung dari Ya, yang penting tetap jaga pola hidup sehat aja sih. Sebenarnya itu aja. Masih Sama bisa? kontrol teratur. Insya Allah udah tahun depan lagi. Berarti mau nambah lagi dok? Ya, insya Allah. Ya Allah, kalau Insya Allah gigi ada sedikit. rezekinya ya. Kalau nggak ngasih. Berarti dia bisa ceritain nggak sih ketika menuju ke rumah sakit sini gitu katanya di perjalanan kan Iya. butuh beberapa polisi untuk masuk. Dan sempat katanya kepalanya sudah mulai keluar, itu gimana sih? Bener, jadi aku udah berbagai pose ya di mobil ya. Iya. Itu udah berbagai pose karena Ini kepala mau keluar, aduh, makin aku kayak stres. ada tekanan gitu kan. Jadi berasanya kalau kan belum pernah ngerasain namanya kontak seperti apa, jadi panik gitu. Padahal dari sini udah bilang jangan panik, jangan tergesa-gesa gitu kan. Dari penghuni udah bilang jangan tergesa-gesa, santai aja. Cuman suami aku panik, jadi aku juga ikut-ikutan panik. Untuk Polisi supir yang aja tenang. langsung aku melahirkan. Aku bilang gitu, udah emergency. Berapa kali kita dicegat polisi ya? Oh bos, busway maaf, pengaturan lalu lintas karena urgent kami. Mereka dikasih jalan. Dikasih jalan, alhamdulillah semua. Semua dilancarkan Yang 10 menit ya penjaga, sampai sini ya. penjaga busway juga bukan langsung tukang cepat. Terima kasih. Kalau udah dikasih nama, Eh, nama udah ya.
Nama udah cuma belum di spill. Belum tahu nih namanya, masih tunggu orang tua dulu ya. Terus orang tua ada 3 nama kita. Oke, kalau untuk beratnya nih dokter Iya, tadi. Berat panjang. Kemarin berapa ya lupa saya? Kalau nggak salah 2,9, cuma persisnya saya lupa ya. Asal sekitar 2,9 kilo ya, sedang lah. Padahal sore ini masih 2,8 ya dok. Betul. Sorenya 2,8. Panjang ya? Panjangnya Nggak lupa. 47 cm. Dari siapa nih? Dok, dari siapa dok? Saya belum lihat jelas Iya, banget. kakakku Soalnya mimpinya kan langsung nyusui selalu. Saya belum lihat lagi. Tadi dia nih Nggak tahu nih. biar tato kan kakak ibu kita. Oh iya, mirip suaminya aja. Pengen pakai baby center nggak nanti? Belum tahu sih, kita masih mikir-mikir Iya. untuk ini ya. Kalau misalkan istriku Belajar. mulai lagi untuk dia punya internet, pasti kita berdua di situ. Kasih ya. Kak Gigi gimana nih, kan kamu kan kadang suka ngedrop dengan melihat komentar-komentar yang negatif di Instagram atau dimanapun itu. Cara kamu seperti apa untuk menghindari itu? Mungkin karena suami kan pasti ngingetin gitu kan. Iya, saya sih udah biasa dengan hal-hal seperti itu, jadi menganggap itu biasa aja dan bawa ketawa-ketawa aja gitu, bahagia aja. Karena kalau insya Allah kalau kita bahagia, kita positif, semuanya akan berbalik ke diri kita sendiri gitu. Jadi saya nggak pernah mau mikirin, nggak pernah mau Soalnya menanggapi, walaupun orang apa sih gitu, udah umur segini masih aja mau punya anak dengan hidup normal gitu kan. Iya. Banyak yang menyaksikan itu, tapi saya percaya bahwa tiada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah itu maha segalanya, maha baik. Pasti Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang meminta gitu dan merayu kebetulan Allah. dokter juga meyakinkan. Dan itu satu lagi itu pesan buat teman-teman semua seumuran saya atau ibu di rumah yang ingin mempunyai anak di umur seperti saya, cara provider yang tepat yang bisa membawa rasa nyaman, bahagia, jangan menyudutkan kita gitu. Itu aja Di sih. rumah udah nyiapin apa? Hah? Di rumah udah nyiapin baju. Alhamdulillah, semuanya sudah siap. Untung ya. Untung kita udah siap. Tempat hiburan gede gitu ya. Berarti cuti nanti berapa lama? Insyaallah. Nemenin Saya dari 3 bulan yang lalu udah Udah stay di rumah. Stay di Jakarta. Udah nggak kemana-mana di rumah total. Jadi stay di rumah. Udah di rumah. Di rumah persiapannya sendiri udah seperti apa? Ya, Siasnya udah Ada nyiapin kamar-kamar gitu. belum Iya, kalau di belum ya. rias-rias belum. Cuman kita masih pengen anak sama kita gitu. Ya, salah satunya kita pengen di sini juga gara-gara di sini tuh anak langsung in sama kita. Jadi nggak dipisah, jadi nggak ada showing off gitu loh, nggak ada yang Dibersihin di situ, yang sama dokter disimpan langsung di situ, langsung dipeluk. Pokoknya total di situ nggak dipisah lah. Oke, jenis kelaminnya apa ya? perempuan. Perempuan tadi kan usia. Iya. Biar suaminya aja berganda gantian ya, ibunya jadi siap. Aku balik dulu ya, kasih belum ya. Sama dokter sama ini ya. Makasih ya sayang, makasih banyak ya. Ya. Foto dulu ya, foto dulu. Dulu kan dulu. Ntar aja Oh iya, di Mas Agung mungkin aku ada pertanyaan lagi Mas. Tunggu deh. Iklan. Ya. Ya, Pak. Oke, tapi dari kelompok biar mungkin usia 40 tahun bisa lahiran normal gitu loh, khusus dari dokter sendiri apa sih mungkin dari bahasa medis itu? Ya tentu harus kontrol rutin ya, kontrol rutin. Kemudian juga persiapan fisik mulai dari olahraga seperti yang kardio kayak jalan atau treadmill atau sepeda statis. Kemudian mengikuti kayak senam hamil atau prenatal yoga. Kemudian yang penting juga persiapan mental. Jadi ikut-ikut kelas kayak persiapan seperti hypnobirthing untuk belajar relaksasi supaya pada saat proses melahirkan bisa lebih tenang seperti itu. Ya lama-lama berat takut ya dok melahirkan lama di usia 40 tahun. Mungkin riskannya tuh seberapa besar sih dok? Seharusnya kalau ibunya sehat ya, tidak ada misalnya darah tinggi atau ataupun diabetes ataupun masalah dengan bayinya, seharusnya kesempatan untuk bisa tetap melahirkan normal masih sangat besar. Kalau Mas mungkin Ariani sendiri dikubur di dekat rumah. Nanti saya tunggu ibu saya akan datang. Nanti saya tunggu ibu orang tua kita pada datang mau di mana kita ikut. Karena orang tua biasa lebih tahu di tempat. Berarti belum mau diskusi IG gitu-gitu bukan? Kayaknya di IG udah ada ya. Udah ada ya. banyak nggak kelihatan. Oh iya belum spill, makanya mau tanya ke dokter dok.
boleh nggak di spill nih udah hari ini Oh, kayak iya, gitu. boleh. Gitu biasa kan karena takutnya ada apa lain kayak gitu ya. Boleh atau belum. Iya, rencana pulang gimana? Kita biasanya sih kalau nggak ada masalah 1 hari ya 24 jam selesai melahirkan, atau kalau mau 2 hari selesai melahirkan pun nggak ada masalah. Tapi kita lihat kondisinya aja. Tapi kalau misalnya pun tidak ada masalah, 24 jam selesai melahirkan pun udah bisa sebenarnya. Dari tadi Mbak Kiki udah bisa jalan, jadi gitu berarti udah bisa balik Ya ke mudah-mudahan rumah, besok atau lusa ya. Ya, bisa. Soalnya Jadi kita lihat cek perkembangannya. lihat dulu Kalau ya. Kiki masih rasa mau diawasi lebih lanjut, ya biasanya lusa mungkin masuk. Soalnya di rumah nggak ada. Betul, betul. Mas Agung, ini karena anak pertama, mungkin agak bingung nggak sih untuk nentuin namanya? Enggak, saya baca-baca juga gitu kan, terus sharing juga sama yang ngerti agama juga, yang simpel. Atau kagok-kagok nggak sih pas saat gendong bayi? Saya kagok. Saya kagok. Saya sama dokter suruh gendong waktu malam nggak berani saya. Iya, Sampai sekarang masih belum berani kan? belum berani saya. Tapi dari proses melahirkan itu sendiri yang paling mengharukan tuh momennya yang apa? Yang pas ngajanin kah atau pas gimana? Saya ngadanin harum. Karena memang proses melahirkan saya bilang tadi dokter ini nggak seperti lagi melahirkan, lagi bantu melahirkan gitu, tahu-tahu kayak ketawa keluar aja gitu gitu dokter ini. Makanya saya nggak ada was-was, nggak ada deg-degan saat melahirkan, ya harusnya saat ngajarin dan obat aja. Oh, emang kayak gitu ya, dokter, cara membantu melahirkan orang biar suaminya tidak panik. Ya biasanya kita coba untuk supaya tetap relax ya, kita coba untuk ngajak senyum, coba mengalihkan sedikit, karena pasti akan tegang kan semua yang mau melahirkan, apalagi baru pertama. Jadi ya kalau semua baik-baik aja, kita coba untuk mencairkan suasana sih supaya lebih enak sih. Tadi takut megang karena takut salah Ya kalau kata Sunda pakai cengklak apa ya gitu, takut gitu, saya nggak berani. Belum berani saya. Oke, Terima kasih. terima kasih. Kemudian